Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang latihan ulangan harian. Jadi latihan ulangan harian untuk larutan elektrolit dan reaksi redoks ini untuk kelas 10 ya. Reaksi redoks part 1. Jadi redoks itu bisa reduksi oksidasi atau baru untuk part satunya baru mencari biloks ya. Oke, di antara nomor 1, diketahui data percobaan daya hantar listrik air dari berbagai sumber sebagai berikut. Jadi ada 5 air, kita bisa lihat. Ada juga nyala lampu. Nyala lampunya untuk air laut sama air sumur itu redup. Sama pengamatan lainnya adanya gas atau gelembung gas, biasanya dikenal seperti itu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, oke kita lihat pilihannya, kita turunin ke bawah ya. Air laut merupakan elektrolit. Air laut ada redup, nyala lampunya redup, terus ada gas. Jadi nggak cuma air laut aja nih yang sebenarnya elektrolit, karena ada gas ini menandakan dia elektrolit. Cuma di sini air laut nyala lampunya redup dan ada gas. Air ledeng pun elektrolit. Kenapa ada gas? Jadi bisa dikategorikan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Oke, air laut merupakan elektrolit, ini kurang tepat, tapi benar, tapi kurang tepat. Air sungai bersifat elektrolit nih sepertinya. Elektrolit, ya. Benar, air sungai adalah elektrolit. Kenapa? Karena masih ada gelembung gas. Tapi kurang tepat juga, karena nggak cuma air sungai. Ada air yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Nonnya salah. Kenapa? Karena semua air ini akan bersifat elektrolit karena ada gas. Jadi kalau non elektrolit itu tidak, lampunya tidak menyala dan tidak ada gas. Oke, semua air dari berbagai sumber bersifat elektrolit. Ini jawaban yang betul adalah D. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini di antara nomor 2 ya. Di antara bahan berikut ada gula, garam, cuka, urea, pemutih yang larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik ya. Menghantarkan listrik merupakan pengertian dari larutan elektrolit. Nah, sekarang kalau gula itu termasuk non-elektrolit, non-elektrolit. Garam itu elektrolit kuat, cuka elektrolit juga cuma lemah, tapi masuk ke elektrolit. Urea itu non-elektrolit. Jadi yang enggak tuh 1 dan 4 karena pemutih masuk elektrolit. Jadi 2, 3 dan 5. 2, 3 dan 5 ini adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Suatu zat padat yang dilarutkan ke dalam air, ternyata larutan zat itu dapat menghantarkan arus listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa ini adalah ya, kalau zat padat dilarutkan ke dalam air, jadi larutan itu menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Pastinya alasannya karena zat padat itu terurai menjadi ion-ionnya. Jadi dalam air zat padat itu terurai menjadi ionnya, betul. Kenapa? Karena kalau bentuknya atom atau bentuknya molekul ini belum bisa menghantarkan arus listrik ya. Bila ada zat, enggak juga, ini kurang tepat yang D. Air menjadi konduktor listrik bila zat terlarut, itu juga kurang tepat. Oke, nomor 4 sekarang kalau kita lihat di sini, dari larutan berikut ini yang diharapkan dapat menghantarkan listrik paling baik atau elektrolit yang paling baik yang mana? Urea pasti non elektrolit. Asam cuka elektrolit hanya lemah. Kita bandingin antara cuka 0,1 molar dengan cuka 1 molar, lebih kuat yang 1 molar. Kenapa? Konsentrasinya, molar itu adalah konsentrasi, 1 molar ini 0,1 molar, maka 1 molar itu konsentrasinya lebih besar. Kalau asam cuka 0,1 dibandingkan 1 molar, maka yang lebih kuat asam cuka yang 1 molar. Nah, ternyata pilihan D ada larutan H2SO4, ini elektrolit kuat. Maka kalau elektrolit lemah yaitu asam cuka dibandingkan H2SO4 yang elektrolit kuat, daya hantar listriknya ya lebih bagus yang elektrolit kuat. Nah, setelah itu, setelah elektrolit kuat jangan lupa bandingkan konsentrasinya. Ini 0,1 molar, yang E adalah 1 molar. Maka yang lebih besar memiliki daya hantar listrik yang
paling baik. Berarti jawabannya E, karena dia 1 molar dibanding 0,1 molar. Oke, kita lihat lagi. Diketahui 3 macam pengertian oksidasi sebagai berikut. Ada 3 nih ya, 1, 2, dan 3. Urutan perkembangan pengertian oksidasi. Pertama, oksidasi parti pengertiannya adalah pengikatan oksigen. Ini akan jadi nomor 1. Yang 2, pertambahan bilangan oksidasi, bukan. Ini akan jadi nomor 3 harusnya. Yang keduanya harus pelepasan, ini salah. Pelepasan elektron. Nah, ini jadi pengikatan oksidasi. Kok pengikatan oksidasi? Pengikatan oksigen yang pertama. Yang kedua itu oksidasi pengertiannya pelepasan oksigen. Yang ketiga baru oksidasi artinya pertambahan bilangan oksidasi. Jadi urutannya 1, habis itu yang ketiga dulu jadi nomor 2, baru yang nomor 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Oh, yang B. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sebentar, ini kita pindah ke nomor 6 dulu ya. Oke, untuk soal nomor 6, bilangan oksidasi Mn tertinggi terdapat dalam senyawa yang mana? Kita cek untuk MnCl2 apakah di B, kita cek satu-satu. Ya, ini kita buat. Oke, A. MnCl2 karena tidak ada muatan maka sama dengannya 0. Cl itu -1, kenapa? Karena golongan 7. Jadi biar jadi 8, Cl itu -1. Atomnya ada 2, maka kita kali ke sini. -1 kali 2 jadi -2. Ini Mn. Maka Mn ditambah -2 sama dengan 0. Jadi Mn pasti ini pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Kalau di A, Mn-nya positif 2. Sekarang kita cek di B. K2 MnO4 sama dengannya 0 karena tidak ada muatan. Muatan itu seperti apa? Misal K2 MnO4 min, maka sama dengannya bukan 0 lagi tapi -1. Kalau misalnya di sini +2, maka KMnO4 +2 ya, makanya ini berubah jadi 2. Jadi sesuai dengan muatan. Cuma karena di sini tidak ada muatan, maka sama dengannya 0. Ini kita hapus dulu ya. Ini hanya contoh. Oke, kita lihat di sini berarti, nah yang kita harus tahu lagi, kita harus tahu kalau O itu umumnya biloxnya -2. Karena atomnya ada 4, -2 dikali 4 jadi -8. K itu golongan 1, maka dia positif 1. Karena atomnya ada 2, 1 dikali 2 jadi positif 2. Ini ditambah misalnya seperti ini, begini, tambah Mn. Nah, 2 ditambah -8 itu -6. Maka Mn sama dengan -6-nya pindah ruas jadi positif 6. Ini tadi +2, Mn yang di B +6, naik ya. Kita pindah lagi untuk yang C. KMnO4 karena tidak ada muatannya maka sama dengannya 0. Berarti di sini -2. Atomnya ada 4. Atom oksigen ada 4, jadi -2-nya harus dikali 4 dulu. Jadi -8. Ingat, K itu biloxnya positif 1, karena golongan 1, kita tulis langsung. Maka ditambah dengan Mn, seperti itu, ditambah -8. Jadi Mn-nya berapa? 1 plus -8 itu -7. Kalau mau ditulis Mn ditambah -8, oh -7 ya, karena sudah berubah. Jadi tadi plus 1 -8 itu -7. Jadi kita tulis deh -7-nya dulu sama dengan 0. Maka Mn dapat nih. Ini pindah ruas 0 tambah 7 jadi positif 7. Lebih naik ya. Biloxnya dari +6 jadi +7. Oke, kita lanjut ke Mn2. Boleh deh. Kita lanjut ke D. Mn2SO4 3 kali. Ini sama dengannya juga 0. Sebentar, ini kita pindah dulu ke bawah. Sebentar, ini kita. Jadi di sini karena yang dicarinya Mn, maka kita cek. Oke, di sini.
sulfat ini jadi kayak tukeran bilox nih. Kalau begini caranya sih lebih enak nih. Kalau aku mau kasih tahu caranya yang biar lebih enak aja ya. Ini jadi gini. Ini kalau terionisasi atau kalau terpecah, ini bisa dapat langsung nih Mn-nya. Mn biloxnya tuh yang ini. Positif 3. Sedangkan SO4 sulfatnya yang ini biloxnya 2 min. Jadi otomatis Mn biloxnya positif 3. Gitu ya. Satu lagi untuk yang E. Begitu juga dengan E, Mn NO3 2 kali. Nih, kalau terionisasi sudah dapat biloxnya, caranya gimana? Tinggal dia tukeran bilox aja. Mn di sini biloxnya yang ini. 2 positif. Ditambah NO3 yang ini, karena di sini tidak ada angka nih, berarti ini adalah 1 karena kalau 1 itu tidak ditulis. Jadi sebenarnya di sini ada bilox 1, cuma kalau 1 kan nggak ditulis. Nah, 1. Jadi di sini ada Mn lagi. Di sini ada nitrat NO3 min, seperti itu. Min 1, kalau min kan nggak usah ditulis, kecuali min 2 baru ditulis. Min aja berarti min 1. Otomatis di sini biloxnya udah dapet nih Mn 2+. Jadi Mn-nya jadi biloxnya positif 2. Yang diminta di soal adalah bilangan oksidasi Mn yang tertinggi. Tadi ada positif 2, positif 3, positif 6, positif 7, dan positif 2 lagi. Maka yang paling tinggi ya positif 7 ya, di C, KMNO4. KMNO4 yang C, seperti ini ya. Oke, ini adalah part 1 untuk latihan ulangan elektrolitnya. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya ya, untuk video selanjutnya. Semoga ini bisa mengerti.